Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, para asatidz, para alim yang hadir pada pagi kali ini dan para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang hadir di Masjid Suciati Saliman yang berbahagia. Alhamdulillah, untuk pertama kali saya bisa hadir di masjid ini. Rencananya pada pertengahan bulan Ramadan yang lalu. Ternyata oleh Allah ditunda dan ditakdirkan pada pagi kali ini. Tema yang akan kita bicarakan adalah tentang seorang tokoh besar di negara kita, yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, salah satu tokoh perintis kemerdekaan Republik Indonesia. Jangan lupa, kemerdekaan Indonesia ini yang merintis adalah para ulama. Dan para ulama itu adalah umat Islam. Jadi Indonesia ini memang para ulama yang merintis. Dan kita memang perlu membicarakan para ulama, orang-orang soleh itu perlu. Kata Imam Sufyan bin Uyainah, beliau mengatakan, "Inda dzikris sholihin tanzilur rahmah." Ketika orang-orang soleh itu disebut, ketika orang-orang soleh itu dikenang, rahmat Allah itu akan turun. Apa rahmat Allah yang turun? Rahmat Allah yang turun itu ketika kita berbicara orang soleh, orang biasanya termotivasi untuk menjadi orang soleh. Dan itu bagian dari rahmat Allah. Karenanya penting membicarakan orang-orang soleh, terutama orang-orang soleh yang ada di sekitar kita. Dan sekarang pembicaraan kita adalah tentang Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, tentang perjuangan beliau. Nah, apa sebenarnya perjuangan Kiai Hasyim Asy'ari? Kiai Hasyim Asy'ari, kalau biografinya, beliau lahir tahun 1871 ya, 1871, wafat tahun 1947. Jadi usianya 76 tahun. Jadi merdeka dapat 2 tahun, beliau wafat tahun 47. Itu Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, yang perlu kita jadikan refleksi dari sosok perjuangan Kiai Hasyim Asy'ari itu sebenarnya apa? Apa yang diperjuangkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari ini sama dengan yang diperjuangkan oleh para ulama di Indonesia, mulai dari ujung barat, dari Aceh sampai ujung timur di Papua. Karena di Papua kan ada beberapa daerah yang memang komunitas muslim, bukan perantauan, yang asli Papua, orang-orang Papua. Apa yang diperjuangkan? Yang diperjuangkan adalah
menyebarkan, menjaga, melestarikan dan mempertahankan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini perjuangan para ulama. Dan memang Islam ini masuk kepada bangsa kita sejak awal memang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan yang lain. Jadi memang Islam Ahlus Sunnah. Kalau NU menyebut istilah aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma sama kawan-kawan yang saudara-saudara kita ini ada yang membuat singkatan aneh-aneh. Aswaja katanya asal wajar-wajar saja. Kalau wajar-wajar ini kan wajar menurut siapa? Ya gak bisa. Ada yang sebagian Ahlus Sunnah disingkat menjadi An-Najah. An-Najah itu artinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sejak kapan ini yang perlu kita tahu? Sejak kapan Islam ini masuk ke Indonesia? Islam ini masuk ke Indonesia, sebagian sejarawan mengatakan itu pada masa Khulafaur Rasyidin. Diperkirakan pada masa Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Walaupun yang masuk Islam ini hanya beberapa orang ya, masih belum ramai. Mengapa pada masa Khulafaur Rasyidin? Teorinya, kalau di dalam dari segi teori, Sayyidina Utsman ini menjadi khalifah selama 12 tahun. Pada 6 tahun pertama, Sayyidina Utsman ini merampungkan peperangan melawan seluruh negara-negara non-muslim. Seluruh negara di sekitar daulah Islamiyah itu habis. Sudah gak ada yang mau diperangi. 6 tahun pertama. Sehingga 6 tahun kedua banyak para pejuang ini nganggur karena sudah gak ada yang diperangi. Karena nganggur akhirnya perang saudara, Sayyidina Utsman dibunuh. Ini kalau memang nganggur itu bahaya memang. Akhirnya terjadi perang saudara, puncaknya pada masa Sayyidina Ali. Nah, karena pada 6 tahun pertama umat Islam ini sudah menjadi negara adidaya, negara terbesar pada waktu itu, maka secara otomatis bebas kemana-mana. Kayak Amerika lah, kemana-mana itu kan bebas. Karena memang mereka ini yang lagi berkuasa. Dulu umat Islam, karena bebas kemana-mana, otomatis Islam disebarkan juga kepada bangsa kita. Karenanya sebagian ulama mengatakan paruh pertama abad pertama Hijriah, Islam ini berusia 50 tahun, bangsa kita sudah ada yang masuk Islam. Walaupun belum ramai. Cuman kata para sejarawan, Islam ini semakin besar itu 600 tahun kemudian. Penyebarannya semakin masif ya. Ya mungkin terstruktur, kemudian istilah sekarang ini. Jadi mungkin penyebarannya TSM itu ya 600 abad ke-7 Hijriah. Mengapa abad ke-7 Hijriah? Karena Kesultanan Islam yang berjasa besar menyebarkan Islam ke seluruh Nusantara itu adalah Kesultanan Pasai, yang disebut dengan Ad-Daulah As-Salihiyah. Disebut Daulah Salihiyah karena yang mendirikan itu namanya Al-Malikus Shaleh. Nah, Al-Malikus Shaleh ini yang mengirimkan tentara-tentara, pejuang-pejuang menyebarkan Islam kepada bangsa Indonesia. Bahkan sebagian sejarawan ini mengatakan ada orang Aceh ini karakternya keras, gak seperti orang Jawa, orang Aceh. Dan mereka memang kuat ya, kuat berpegang teguh pada ajaran agama. Karenanya Aceh ini sejak dulu memang menuntut syariat Islam karena kuat. Cuma oleh sebagian orang dikatakan radikal. Itu bukan radikal itu. Yang radikal tuh yang suka ngebom, yang suka membunuh tuh radikal namanya. Orang Aceh ya, karena kuat. Dan ini keturunan tentara mereka ini masih ada.
Sebagian sejarawan mengatakan di Jawa Timur, di Pulau Jawa, di daerah Jawa, orang yang kuat berpegang teguh pada agama itu orang Madura. Cintanya kepada kiai, kepada ulama luar biasa, itu orang Madura. Kemudian orang Bawean. Orang Bawean dengan orang Madura ini bahasanya sama-sama bahasa Madura dan karakternya hampir sama. Sebagian sejarawan mengatakan asal usul orang Madura dan Bawean itu dulu tentara Aceh yang dikirim untuk menyebarkan Islam dan memerangi Majapahit. Karenanya karakternya mirip orang Aceh, dan sebagian orang bilang radikal. Loh, orang Madura dibilang radikal. Orang Madura itu maulid Nabi tiap hari, kok dibilang radikal? Masih kurang apa? Ya karena ini ya, orang-orang tuh menyebutkan radikal itu definisinya bagaimana gak jelas. Kemudian arti radikal sendiri bagaimana gak jelas, sedikit-sedikit radikal. Padahal ya bukan. Dan memang ya Islamnya kuat gitu aja. Nah, Islam yang disebarkan oleh para ulama mulai dari mana? Dari awal-awal dulu, terutama penyebarannya yang memang secara terstruktur ya, secara terstruktur dan memang ya kemana-mana lah, kita jangan bicara nyerempet-nyerempet politik nanti. Karena ini kita ini murni agama ya. Nah ini memang sejak setelah abad ke-6 Hijriah, abad ke-7, tahun 600-an. Dan ini Islam yang disebarkan kepada bangsa kita ini memang sejak dari dulu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam fikih mazhabnya Syafi'i. Kemudian di dalam akidah mazhabnya Asy'ari atau Asy'ariyah. Kemudian di dalam tasawuf mazhabnya Junaid al-Baghdadi. Ini yang disebarkan oleh para ulama-ulama dulu. Karenanya kalau kita membaca literatur klasik ya di perpustakaan, apakah kitab-kitab peninggalan kiai-kiai dulu atau manuskrip para ulama dulu yang ada di Nusantara, semuanya bermadhab kepada Syafi'i. Kalau sudah Syafi'i, ini berarti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang coba dijaga. Dan Islam madhab Syafi'i ini tidak hanya diajarkan, tetapi bagaimana memang menjadi perundang-undangan negara dulu. Kita tahu ada kerajaan Mataram ya, yang sisanya masih bertahan di Jogja. Itu kerajaan Islam. Dan kerajaan-kerajaan yang lain itu kerajaan Islam. Dan memang kerajaan Islam ya memang menjalankan syariat Islam dulu. Ya mungkin ya walaupun karena masyarakat kita ini jauh dari Timur Tengah, mungkin penyebaran Islamnya, pengamalannya tidak sempurna seperti di Timur Tengah. Tetapi memang sangat hormat kepada Islam. Dan itu Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian setelah Islam ini menyebar di seluruh Nusantara ya. Islam ini menyebar di seluruh Nusantara. Ada beberapa wilayah, ada beberapa daerah yang mungkin waktu itu belum tersentuh Islam. Kita ini kedatangan tamu yang tak diundang. Siapa ya tamu yang tak diundang? Portugis. Setelah Portugis, Spanyol. Setelah Spanyol, Belanda selama 350 tahun. Akhirnya ini yang yang merusak tatanan Islam bangsa kita. Dan bahkan dari penjajah ini akhirnya disebarkan agama Kristen. Karena daerah-daerah mayoritas Kristen itu biasanya memang daerah-daerah yang tempat ini datangnya penjajah. Contoh seperti di Manado. Di Manado, Sulawesi Utara itu kan dulu mayoritas Kristen. Mengapa? Karena tentara Spanyol kemudian tentara Belanda mendarat di sana. Kapalnya memang berlabuh di sana. Dan di Sulawesi Utara itu ada Islam,
itu setelah terjadi peperangan Cirebon. Peperangan Banten ya, perang Banten melawan Belanda. Ada keponakan Syekh Nawawi Banten, Syekh Muhammad Arsyad At-Tawil, kalah perang, ditangkap Belanda, dibuang ke Manado. Sampai di sana berdakwah, mengajak orang masuk Islam. Bangsa kita ini walaupun dibuang mengislamkan orang. Ini bangsa kita dulu. Kemudian perang Cirebon ya, dalam perang Diponegoro. Pangeran Diponegoro ini kalah perang. Beliau Pangeran Diponegoro dibuang ke Sulawesi Selatan. Lalu komandannya Kiai Mujo bersama kira-kira 60 tentaranya dibuang ke Tondano Minahasa. Karena laki-laki semua, mereka ini gak bawa istri, mau pulang juga mungkin dulu ya 100 tahun yang lalu lebih kan, sudah lebih 100 tahun. Mau pulang ke Jawa juga gak tahu lewat mana kan dulu. Telepon juga belum ada. Akhirnya tentara-tentara ini mengislamkan wanita-wanita Kristen dan dijadikan istri. Saya sempat ziarah ke makamnya makamnya Kiai Mujo di Tondano di Minahasa. Kemudian perang di Jawa Tengah, Ki Ahmad Rifai perang dengan Belanda, kalah perang, dibuang ke sana. Lalu ada seorang Habib di Palembang, perang dengan Belanda, kalah, dibuang juga ke sana, mengislamkan orang. Akhirnya di sana umat Islamnya ini hasil pembuangan. Kalau sekarang ya sudah agak lumayan, mungkin sekarang umat Islam di Sulawesi Utara sudah 50-50 karena banyak perantauan dari Pulau Jawa, dari Jawa Tengah, dari Jogja, perantauan ke sana itu banyak. Ini Islam. Nah, seandainya Belanda dan Spanyol itu gak datang, mungkin kita ini negara Islam 100% mungkin. Tapi sudah takdir Allah itu, sudah ditakdirkan ya sampai di situ. Ya mau bagaimana lagi? Mungkin itu sisa-sisa yang diwariskan oleh leluhur kita kepada kita untuk kita perjuangkan. Dulu ada ini ya, saudara-saudara kita sering ngomong, di Jawa ini cuma Wali Songo bisa Islam 90%. Sekarang ini kiai-kiai kan banyak. Kenapa gak bisa mengislamkan sisanya? Malah yang sisanya ada yang keluar dari Islam. Ini memang apa namanya? Ini menunjukkan kehebatan orang dulu. Karena orang dulu itu orangnya zuhud, orangnya soleh, orangnya ikhlas. Ini yang sepertinya sekarang ini agak kurang dimiliki oleh masyarakat sekarang. Nah, ini Islam yang disebarkan kepada bangsa kita. Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. 2 tahun yang lalu, tahun 2016, saya ada undangan ke mana? Aceh Utara, ceramah. Pagi-pagi karena tidak ada ceramah oleh kawan seorang ulama di sana, saya diajak jalan-jalan ziarah ke makam Al-Malikus Sholeh, bekas-bekas kerajaan Pasai. Sampai di depan makam Al-Malikus Sholeh ini, orang-orang kiai ini memanggil, karena makam ini banyak rumah di sekitarnya, orang-orang dipanggil, ayo sini, ini ada kiai terkenal dari Jawa. Mereka menghampiri, cuma mereka pada bingung. Mengapa? Saya juga mikir, katanya terkenal, tapi gak ada yang kenal saya di sini. Mungkin terkenal menurut yang kenal saja. Bagi yang gak kenal ya baru kenal. Nah, setelah saya ada di situ, orang-orang situ cerita tentang makam Al-Malikus Sholeh. Tahun 2004 ya. Tahun 2004, akhir 2004. Di Aceh itu terjadi musibah tsunami. Awalnya gempa bumi selama
kurang lebih 15 menit. Lalu setelah itu tsunami gelombang pertama. Pada waktu tsunami gelombang pertama ini air laut masuk rumah-rumah penduduk. Karena makam Al-Malikus Sholeh ini dari pantai kira-kira 100 meter, kurang lebih 100 meter. Rumah-rumah penduduk itu dimasuki air. Orang-orang di sana cerita, anehnya kata mereka, subhanallah, makam Al-Malikus Sholeh yang tidak ada pagarnya gak dimasuki air, gak digenangi air. Akhirnya sekitar 49 orang yang rumahnya sekitar makam kumpul di makam. Mengapa? Takut ada tsunami susulan. Dan betul memang kira-kira 30 menit kemudian tsunami susulan datang. Tsunami gelombang air yang tingginya kira-kira 30 meter. Ini masjid berapa meter tingginya? Dari bawah, dari lantai 1 ya mungkin 15 ya, 15 lah. Ini 30 meter. Setelah air 30 meter ini menerjang, apa yang terjadi? Rumah-rumah di sekitar pantai di Aceh semuanya rata dengan tanah. Saudara-saudara kita hampir 300.000 meninggal dunia. Dan anehnya 49 orang yang ada di makam semuanya selamat. Mengapa? Oleh Allah dijaga. Ini yang menyebarkan Islam. Air itu katanya setelah dekat makam pecah, gak jadi masuk ke makam. Ini Sultan Al-Malikus Sholeh yang menyebarkan Islam kepada bangsa kita. Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya mendengar langsung dari penduduk mana ya? Dari penduduk sekitar makam itu. Dan mereka rata-rata masih hidup. Ini mutawatir cerita ini karena langsung memang. Mutawatir itu minimal, kata para ulama, yang dikatakan khobar mutawatir dalam usul fikih ma faqal arba'ah fahuwa mutawatir. Kesaksian itu kalau yang bersaksi lebih 4 orang itu mutawatir. Itu kalau di kitab usul fikih. Entah kalau menurut bangsa kita kira-kira berapa. Karena sekarang ini mutawatir gak ada. Gak ada mutawatir sekarang ini. Kalau menurut ajaran usul fikih ya Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam kitab usul fikih kata Syekhul Islam Zakaria Ansari, wal ashahu annama faqal arba' fahuwa mutawatirun. Pendapat yang lebih sahih, informasi yang jalurnya lebih dari 4 jalur itu berarti mutawatir. Ini 40 lebih yang cerita dan masih ada. Ini mutawatir. Mutawatir itu artinya informasi ya, informasi yang sumbernya banyak dan tidak mungkin terjadinya rekayasa kebohongan karena sumbernya banyak. Makanya saksi itu biasanya kan 2 orang kan. Saksi apapun 2 orang kecuali saksi perzinahan. Berapa saksi perzinahan? 4 orang. Itu minimal. Lebih dari itu mutawatir. Itu dalam pandangan agama seperti itu, mutawatir. Ini saksi tentang umat Islam di Aceh. Jadi ini bagaimana? Karena beliau Sultan ini selain penguasa, katanya Al-Malikus Sholeh ahli tafsir, hafal Quran, ahli tafsir, ahli fikih dan ahli tafsir. Dan beliau ini bersemangat menyebarkan Islam kepada bangsa kita. Jangankan masih hidup, sudah mati oleh Allah kuburannya dijaga. Ini menjadi bukti kebenaran Islam. Dan ini tentunya adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena beliau Islamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini yang coba dijaga oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dengan mendirikan Nahdlatul Ulama. Kemudian pertama kali ya mengusir penjajah. Mengapa mengusir penjajah? Ya karena penjajah ini yang merusak sistem Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini paling merusak penjajah. Dengan masuknya penjajah ini ya, kemudian aliran-aliran menyimpang kira-kira 100 tahun yang lalu ini menyebar.
Syiah itu masuknya ke Indonesia itu juga tidak lepas dari kerjasama dengan penjajah. Mengapa tidak lepas dari kerjasama dengan penjajah? Kalau kita membaca sejarah perdagangan Eropa, Amerika dulu belum ada kan, Amerika ini kan belakangan. Perdagangan Eropa dengan Asia itu melalui jalur Romawi Timur yang disebut dengan Konstantinopel pada masa silam. Kemudian pada abad 9 Hijriah Konstantinopel ini ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Setelah Konstantinopel ini ditaklukkan, Romawi Timur menjadi negara Islam, daulah khilafah, maka Eropa terputus. Akhirnya bagaimana? Jalur perdagangan Eropa setelah mereka menaklukkan Andalusia. Setelah Andalusia dikuasai oleh Portugis, kemudian Spanyol, jalur perdagangan ini melalui benua Afrika, melalui jalur laut. Kemudian dari sana mereka singgah ke Persia, ke Iran. Singgah ke Persia. Dan Persia ini penguasanya Syiah. Dari Persia itu akhirnya mereka datang ke India, dari India ke Indonesia. Karenanya Jenderal Belanda pertama, VOC, yang pertama kali datang ke Batavia, itu jenderal pertama yang datang ke Iran, ke Persia. Dan ini Portugis, kemudian Spanyol, Belanda ini membangun koalisi dengan penguasa Syiah di Persia. Mengapa membangun koalisi? Setelah Syiah ini kalah perang dengan Turki Utsmani, kalah perang dengan Turki ya, pada masa Sultan Salim bin Sultan Sulaiman. Sultan Salim ya, ayahnya Sultan Sulaiman. Akhirnya Syiah ini berkoalisi dengan negara-negara Eropa. Setelah Syiah berkoalisi dengan negara Eropa, maka penaklukan negara-negara Eropa oleh umat Islam ini terhenti. Mengapa? Karena Eropa punya tentara di Persia. Dari sana Syiah ini datang, dari Persia ini, kemudian penjajah-penjajah ini datang ke negara kita. Karena jalur transitnya memang Persia, itu jalur transit dunia, karena dikuasai oleh Syiah. Nah, dari sana Syiah ini masuk ke negara kita, ke negara Indonesia. Pada kira-kira 200 tahun yang lalu Syiah ini masuk ke negara kita, bukan setelah revolusi Iran, bukan setelahnya Khomeini, tapi itu kira-kira 200 tahun yang lalu. Karena memang ada koalisi antara kerajaan Syiah di Persia dengan negara-negara penjajah. Kemudian kelompok-kelompok lain juga masuk kepada negara kita. Kemudian terjadi pergolakan di Timur Tengah ya, terjadi banyak pemberontakan di Timur Tengah, dan berdirilah yang namanya kerajaan Saudi Arabia. Saudi Arabia ini yang memang mendeklarasikan diri membawa faham Wahabi. Dari sana akhirnya masuk juga ke Indonesia. Ini menjelang kemerdekaan. Karenanya kalau literatur ulama-ulama klasik ya, seperti Hasyim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan, kiai-kiai yang lain, literatur yang kita terima dari catatan-catatan mereka semuanya bermazhab Syafi'i. Tidak ada bedanya dengan NU, tidak ada bedanya. Ya, belakangan ini setelah banyak pelajar belajar kemana-mana, ada yang pulang ikut Hambali, tapi ikut Hambalinya Saudi Arabia, belajar ke Iran, pulang menyebarkan Syiah, belajar ke Amerika, ke Kanada, ke Eropa, menyebarkan liberal, belajar ke Rusia, menyebarkan komunis dan lain sebagainya. Tambah banyak PR kita ini umat Islam. Dan ke depan memang sepertinya semakin ramai. Kalau lihat melihat perkembangan yang ada sekarang,
Nah, dari sini Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bersama para ulama dengan isyarat dari gurunya Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan. Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan ini gurunya para ulama Asia Tenggara. Syekhona Khalil Bangkalan ini masih murid dari Syekh Nawawi Banten. Katanya murid Syekh Nawawi Banten. Syekhona Khalil Bangkalan ini guru para ulama Asia Tenggara, memberikan isyarat kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama. Mengapa perlu berorganisasi kalau dulu umat Islam nggak perlu berorganisasi? Mengapa dulu umat Islam ini yang mengatur negara? Jadi Daulah Utsmaniyah ini kan memang Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhabnya Hanafi. Tapi daerah-daerah yang mayoritas Maliki memang hakimnya Maliki. Daerah-daerah yang mayoritas Syafi'i, daerah yang Syafi'i hakimnya Syafi'i. Mazhab-mazhab ini dilestarikan dan semuanya yang mengatur negara dulu. Lama-lama setelah terjadinya penjajahan ya, Turki Utsmani ambruk. Sementara kerajaan Mataram dan kerajaan-kerajaan lain sudah lebih dulu dari Turki Utsmani. Jadi ya dulu ini yang mengkoordinasikan para ulama ini negara. Karena para ulama sudah tidak diorganisasikan oleh negara dulu. Negara sudah tidak punya mazhab resmi. Kalau dulu kan mazhab resmi negara kan memang Ahlus Sunnah wal Jamaah dulu. Karena sudah gak ada, maka Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini mengajak para ulama yang masih Ahlus Sunnah wal Jamaah membuat organisasi. Organisasi ini disebut dengan organisasi keagamaan. Mengapa ada organisasi keagamaan? Dulu gak ada, karena memang negara itu sekaligus organisasi. Sekarang ini ya negara ini sampai sekarang belum jelas apa yang diatur itu hubungannya dengan agama. Karena di negara kita ini semua pemikiran, semua apapun atas nama demokrasi kan diterima. Apapun itu boleh diatur. Karenanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama yang berusaha menjaga nilai-nilai ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hanya Hasyim Asy'ari ini tidak fokus kepada mazhab Syafi'i, tetapi kepada semua Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam fikih. Sehingga di dalam Nahdlatul Ulama itu Ahlus Sunnah yang coba dipertahankan oleh NU, yang di dalam fikih memang mazhabul arba'ah, mazhab 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Karenanya keputusan-keputusan NU kadang-kadang kalau ada suatu amalan menurut mazhab Syafi'i tidak boleh, sementara itu sudah terlanjur terjadi di masyarakat, ada mazhab lain boleh diambil juga. Mengapa? Yang penting orang Islam masih ikut ulama, dan ulamanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang oleh sebagian saudara-saudara kita di luar NU kurang difahami. Kita ini diantem dengan yang ada di NU loh. Kita ini menjaga masyarakat agar masyarakat ini masih muslim. Ini yang coba dijaga. Ini contoh ya yang yang kasus yang sering yang jadi kontroversi dan sebenarnya agak perlu, kenduri kematian. Kenduri kematian itu menurut mazhab Syafi'i, kalau makanan yang disuguhkan itu dari keluarga duka cita makruh. Tapi kalau makanan itu sumbangan dari tetangga tidak makruh. Karena ini memang sudah jadi tradisi, entah asalnya dari mana. Ada yang bilang dari Hindu, ada yang bilang dari Mekah. Karena di Mekah juga ada tradisi seperti ini. Akhirnya bagaimana? Oleh para ulama dibiarkan. Solusinya ambil jalan tengah. Kalau ada orang meninggal, tetangga-tetangga biasanya yang nyelawat itu bawa beras, bawa lauk, bawa bawa makanan, sehingga kemakruhannya hilang. Kemudian juga dikombinasikan dengan mazhab lain. Karena menurut mazhab Maliki, kalau sudah tradisi, walaupun makanan dari keluarga yang berduka cita tidak makruh.
Akhirnya kita yang di NU diserang terus, ya apa di fikih Syafi'i makruh makruh. Sudah tahu, sudah maklum dari dulu, kiai-kiai sudah hafal sama ini. Mengapa dibiarkan? Sudah tradisi. Dan Islam ini memang, penyebaran Islam memang seperti itu, lentur, tidak kaku dan tidak keras. Memang di dalam amaliyah, selama amalan itu memang ada ulama yang membolehkan, ya sudahlah biarkan masyarakat. Kalau orang itu mau ketat, berhati-hati untuk diri sendiri. Tapi kalau untuk orang lain, kaidah di dalam berdakwah itu yassiru wala tu'assir. Mudahkan orang di dalam Islam, jangan dipersulit. Kalau mau mempersulit dirinya sendiri. Kalau mempersulit, kalau orang jangan. Kadang orang itu ketat pada orang lain, dirinya santai. Nggak boleh begitu. Karena memang kaidah berdakwah yang ditetapkan oleh Rasulullah itu memang yassiru wala tu'assir. Mudahkan orang masuk Islam, jangan persulit. Basyiru wala tunaffiru. Sampaikan kabar gembira. Gembirakan orang, senangkan orang dengan amalan mereka. Selama itu ada penghargaan, hargai. Wala tunaffiru, jangan jadikan orang nggak suka sama Islam. Ini memang kaidah di dalam berdakwah yang oleh para pendahulu kita memang dulu diamalkan dan ditanamkan. Karenanya di dalam agama ini, kalau sholat berjamaah itu kan mengikuti jamaah kan. Kalau sholat berjamaah, kalau jamaahnya kuat agak lama, agak apa-apa agak lama. Tapi kalau jamaahnya pekerja, apalagi masjidnya dekat bandara, jangan panjang-panjang baca surat itu. Orang nggak khusyuk karena khawatir boarding, khawatir ketinggalan pesawat. Ini kan namanya, makanya ketika Mu'adz bin Jabal menjadi imam panjang sekali, ada yang lapor pada Rasulullah, Mu'adz bin Jabal jadi imam panjang sekali. Lalu kata Rasulullah, afattanun anta ya Mu'adz, kamu ini suka menimbulkan fitnah Mu'adz. Idza shallaita bin nas fa khaffif. Kalau sholat dengan banyak orang, ringankan, jangan lama-lama. Karena di antara mereka ada yang dhaif, ada yang punya hajat. Kalau sholat sendiri yang semalam nggak apa-apa. Kadang ada kalau sholat jadi imam agak panjang, kalau sendirian malah cepat. Lah ini kewalik namanya. Nah, kaidah berdakwah semacam ini yang memang oleh para ulama kita dulu itu ditanamkan. Jadi memang apa namanya, memang seperti itu Islam, yang Islam ahlus sunnah wal jamaah itu. Dan ini memang di dalam NU memang ahlus sunnahnya mazhab 4, tidak hanya mazhab Syafi'i. Karenanya selama ada mazhab membolehkan, itu oleh para kiai dibiarkan. Ini kawan-kawan yang di luar NU sering protes masalah ini. Ini sudah selesai diprotes lagi. Kadang-kadang saya cerita begini dipotong, lah itu menurut Kiai Idrus Kenduri katanya makruh, nanti dipotong disebarkan. Sehingga setelah dipotong saya diklarifikasi di mana-mana. Susah sekarang dipotong-potong, akhirnya kita diklarifikasi, nggak menyelesaikan masalah. Nama masalah ini Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Nah kemudian yang apa namanya, selain mazhab-mazhab di luar ahlus sunnah yang coba perjuangkan, diberantas oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, itu mazhab-mazhab lokal, aliran-aliran sesat tetapi lahirnya dari negara kita. Karena istilah modern ya, almarhum Ki Hasyim Muzadi membuat istilah aliran sesat itu ada aliran transnasional, ada aliran nasional. Transnasional itu sekupnya lintas negara, dari Timur Tengah datang ke negara-negara lain. Nah di negara kita ini banyak yang aliran nasional, aliran lokal, bukan Syafi'i, bukan mazhab 4. Ada berapa macam. Ini juga pada masa Hasyim Asy'ari yang sudah muncul itu kejawen, kebatinan. Pada masa Hasyim Asy'ari yang sudah ada itu. Dan sekarang ini aliran-aliran seperti ini di negara kita nggak tahu berapa jumlahnya.
tahun 2009 saya meneliti dengan kawan-kawan di Pondok Pesantren Sidogiri, alma mater saya di Pasuruan. Aliran sesat di negara kita ini kira-kira 250 macam. Tapi itu sekitar Jawa Timur yang bisa kita jangkau. Tapi kalau saya pikir setelah kita keliling-keliling dari Sabang sampai Papua, saya kira aliran sesat di negara kita bukan 250, mungkin ada 2.500. Mengapa? Di tiap kecamatan itu ada. Di tiap kecamatan. Di mana-mana, di daerah. Kadang di tiap kecamatan ada 3 aliran. Ya aliran, gak jelas. Saya ini beberapa waktu yang lalu ada kawan jamaah tabligh cari-cari saya. Orang Jember juga, tangga saya. Apa ini Ustadz, mau lapor katanya. Apa? Ini ada jamaah baru. Apa namanya? Namanya Iqra binafsik. Kalau dari namanya Iqra binafsik kan ada di Al-Quran ini. Loh ya apa jamaah ini? Ini jamaah zikir. Bagus loh. Bukan itu Ustaz, prakteknya. Ya apa? Ada di daerah pantai selatan itu ada pulau tempat rekreasi. Di situ di pulau itu ada apa ya? Kolam alami tempat mandi. Kalau anak-anak rekreasi mandi situ. Loh terus Iqra binafsik ini gimana? Kalau malam Jumat Legi, Iqra binafsik ini zikirnya di sana. Jam 12 ke atas. Kolam itu ditutup kain putih di atasnya, lalu jamaah Iqra binafsik laki perempuan masuk ke dalam. Lah opo, kenapa masuk ke dalam? Katanya anu Ustaz, kalau wiritan di masjid, di rumah kan gak ada tantangannya, gak dingin, setannya gak ada lagi katanya. Jadi kalau wiritan di masjid di kamar walaupun lama ya pantas lah. Kalau di dalam air wong dingin, setannya kumpul. Kuat apa enggak? Loh, gak bisa begitu. Manusia itu gak boleh nguji dirinya sendiri, yang nguji itu Allah. Mana ada nguji sendiri? Kalau nguji sendiri, yang tukang nguji orangnya dia, soalannya dari dia juga, ya pasti lolos. Manusia itu gak boleh nguji dirinya sendiri. Misalnya coba berduaan dengan bukan mahram, apa? Kuat enggak nafsu saya? Gak boleh begitu. Yang nguji itu Allah. Kalau misalnya kita ini terperangkap di perjalanan atau kerja atau apa, terpaksa ada di situ, nggak bisa menghindar, itu namanya ujian. Loh kalau nguji sendiri mana ada begitu? Oh memang dilarang, khulwah itu dilarang. Khulwah dengan orang yang bukan mahram memang dilarang. Nggak boleh. Nguji sendiri itu nggak boleh. Ini nguji sendiri. Kalau sudah ditutup kan nggak ketok ketemu siapa. Ini salah satu. Mungkin ini yang apa namanya. Kemudian waktu berikutnya MUI Jember ini berhasil menyingkap ada agama baru namanya Orhiba, olahraga hidup baru. Ini ibadahnya pagi-pagi menghadap matahari. Yang ngaku jadi nabi ini sudah mati puluhan tahun yang lalu di hutan antara Banyuwangi dan Situbondo. Kuburannya di situ. Katanya tiap tahun jamaahnya seluruh Nusantara ribuan ngumpul di situ. Yang membuat orang terkejut, yang menjadi khalifahnya siapa ini? Khalifahnya yang ngaku jadi nabi ini. Tempat tinggalnya di Jember. Di perumahan tempat saya rutin ngasih pengajian di sana. Jadi ada khalifahnya. Agama baru. Nah ini aliran-aliran menyimpang ini banyak di negara kita, tidak hanya satu.
Dan ini yang coba Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama menjaga akidah umat Islam, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karenanya sebagian ulama mengatakan sekarang ini memang amalan yang paling afdol itu, ya, amalan yang paling afdol sekarang ini adalah menjaga, menyebarkan, mempertahankan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah pakai ilmu, menyebarkan ilmu. Yang alim mengajar, yang awam belajar. Ibadah yang paling afdal sekarang. Mengapa? Karena ini yang paling mampu. Kalau jihad yang ada di kitab sekarang tuh gak wajib. Kata para ulama, jihad. Kalau di dalam kitab-kitab fikih, ya, kalau ada yang pernah di pondok, di kitab fikih itu diterangkan setiap tahun seorang khalifah harus mengirim tentara ke negara kafir, diajak masuk Islam kalau gak mau diperangi. Kewajiban seperti ini gak wajib. Mengapa? Kita gak mampu. Misalnya orang Jogja mengumpulkan 500 tentara mau perang ke Australia. Australia punya rudal, belum berangkat dikirim rudal ke sini. Karena perang pakai itu sekarang nggak ngefek, kita ini pasti kalah. Kita ini pasti kalah. Malah saudara-saudara kita yang punya semangat jihad, yang dibunuh bukan orang Israel, orang Syria sama orang Irak yang dibantai itu. Karena memang jihad sekarang ini kata para ulama gak wajib, kita gak mampu. Nah, satu-satunya jihad sekarang ini yang perlu kita jaga adalah menjaga ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kecuali kalau orang kafir masuk ke negara kita, maka umat Islam fardu ain melawan mereka. Kalau kita ini masuk ke negara orang untuk menyerang, gak wajib. Mengapa? Kita gak mampu. Buktinya gak mampu, buktinya sampean ada di sini semua. Ya gak mampu memang, yang punya senjata mereka semua. Dan ini memang ini asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat memang sedang berjalan. Karenanya kita ini perjuangan para ulama memang sekarang ini menjaga akidah umat. Karena menjaga akidah umat ini berat juga. Karena aliran-aliran menyimpang, terutama yang paling parah seperti liberalisme, ini dananya banyak sekali. Dan yang masuk dalam faham liberal ini tokoh-tokoh, bukan orang biasa-biasa yang yang sedikit banyak, ada yang sedikit terpengaruh kan. Ini orang-orang yang ditokohkan, punya jamaah, punya masjid, punya madrasah, kadang punya pondok yang terpengaruh ini. Kadang juga ada di ormas, ada di MUI kadang itu. Kalau berbicara atas nama MUI orangnya agak liberal. Kalau berbicara atas nama ormas ini orangnya liberal. Karenanya menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah zaman sekarang ini termasuk perjuangan yang sangat berat. Termasuk amalan paling afdal. Mengapa paling afdal? Karena berat. Kita ini kalau ngomong yang benar, kalau ngomong di medsos dikeroyok dari mana-mana, entah siapa yang ngeroyok itu. Yang maki-maki banyak. Padahal kita benar apa adanya. Dan dibilang ya garis lurus, apalah macam-macam. Kita ini kadang dikasih gelar-gelar yang nggak jelas dari mana gelarnya. Ini memang memperjuangkan ini berat. Karena yang juga memperjuangkan ya ajaran-ajaran menyimpang ini juga bisa bahasa Arab, rajin baca Quran juga. Masyarakat awam banyak tertipu juga. Karenanya hati-hati, kita ini penting ya untuk menjaga akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah zaman sekarang.
Nah ini akidah ini, ajaran Islam ini yang coba dijaga, dipertahankan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Karenanya di dalam kitab beliau Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, semua aliran menyimpang yang berkembang pada waktu itu liberal belum masuk, karena masih apa namanya, Hadratus Syekh itu kan wafat tahun 47. Faham liberal belum masuk. Faham liberal ini masuk ke Indonesia kan kira-kira setelah tahun 80-an. Jadi setelah ada saudara-saudara ya masyarakat kita yang kuliah ke Kanada, kuliah ke Amerika, kuliah ke Eropa, itu mulai menyebar. Dan sekarang ini liberal ini ya pusatnya sudah bagus, terstruktur, karena ada di perguruan tinggi, terutama di Jogja. Jadi di mana di perguruan tinggi itu memang banyak dosen-dosen liberal. Mereka punya penerbit, punya ya macam-macam lah, punya donatur, dan donaturnya juga besar. Nah kita ini perjuangan kita menjaga Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dari faham-faham seperti ini. Ini yang coba dijaga oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari melalui organisasi Nahdlatul Ulama. Dan Nahdlatul Ulama ini dengan Muhammadiyah gak ada bedanya, karena memang sebagian ulama Muhammadiyah dulu yang naruh kesannya jadi pimpinan tuh Hasyim Asy'ari. Nurholis Majid, ayahnya namanya Kiai Majid kan, ayahnya itu ada di Muhammadiyah, itu yang nyuruh masuk Hasyim Asy'ari agar ada ulamanya yang memimpin. Di beberapa daerah itu dulu memang kiai-kiai yang masuk. Lumayan lah kalau yang di dalam komunitas itu ada kiainya, kan lumayan masih diajari Quran, diajari apa itu. Kalau gak ada ustadznya, gak ada kiainya, mau diajari apa? Ini memang coba dijaga, karena memang dulu gak ada beda antara apa namanya NU dengan Muhammadiyah, tidak ada beda. Karena Ki Ahmad Dahlan dengan Hasyim Asy'ari seperguruan, sama-sama berguru sama Kiai Soleh Darat, sama-sama ulama, guru-gurunya, pendukungnya juga sama-sama para habaib dulu. NU dan Muhammadiyah itu sama-sama didukung para habaib. Ya cuma setelah kemerdekaan ini karena banyak perbedaan politik, akhirnya yang memecah belah ini sebenarnya masalah politik sebenarnya. Karena masalah politik kebelakangan akhirnya terjadi perbedaan, perpecahan yang luar biasa. Tapi sekarang NU dengan Muhammadiyah itu sudah akur lagi, sudah tidak ada persoalan, jalan sendiri-sendiri, sama-sama lah. Bahkan banyak ya anak-anak NU yang sekolah di sekolah Muhammadiyah dan mengajar di sekolahnya, padahal latar belakang pendidikannya juga NU. Ini yang terjadi di negara kita. Nah ini Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini yang coba dipertahankan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Sekarang ini selain aliran-aliran yang pada masa Hasyim Asy'ari ini muncul, sudah banyak aliran-aliran baru di negara kita. Liberal, kemudian Bahai ya. Bahai ini kelompok Syiah yang oleh Syiah sendiri dianggap keluar dari Islam. Dan ini juga menyebar. Kemudian ya banyaklah aliran-aliran lain di negara kita. Nah ini pokok-pokok yang perlu saya sampaikan pada kuliah pagi ini.